Lu pada pernah ngerasain malas gak sih? Kayak malas. Udah ada udah ada komitmen untuk bikin sesuatu terus malas gitu. Sering. Tiap hari nih. Coba jelasin dong. Gimana? Kalau lu gimana? Aku tuh banyak punya plan gitu, kayak weekly plan gitu. Kayak Tapi banyak, maksudnya banyak tuh pengen dicapai gitu dalam 1 bulan. Terus aku breakdown jadi weekly goal. Terus dalam mencapai weekly goal itu aku buat daily planner itu. Kadang jalan sih, cuma kalau udah jalan tuh kayak kok bosan ya? Malas. Tiap hari aku mah kalau malas. Jadi kayak apalagi tipe orang yang kadang suka nunda gitu. Jadi malas ini makin menjadi. mungkin gue doang ya. Enggak lah. Berarti istilahnya kayak sebenarnya udah punya plan tapi kayak apa ya namanya tuh? Cepat puas gitu ya. Iya. Jadi kayak rasanya aku udah berhasil nih ngelakuin satu dan lain hal, terus akhirnya ya udah kayak biasa aja gitu. Jadi kayak udah puas, jadi karena udah puas jadi kayak udah bosen, terus udah malas-malasan. Aku nangkep nih kata Iben. Ketika kita punya plan itu kan nggak cuma satu kan, maksudnya goal itu kan. Itu ketika ada nyampe satu hal itu udah dicapai kayak udah puas gitu. Iya. Terus yang goal kedua itu ditunda. Aku udah nyampe sini nih, nanti belakangan bisa dikejar gitu loh. Gara-gara puas jadi nunda jadinya. Gimana? Kalau menurut lu gimana? Aku sih lebih kayak apa ya? Puas sih nggak pernah. Tapi lebih ke sering ke distraksi tipenya. Oh, distraksi. Baru sering ke distraksi. Makanya kadang-kadang tuh nggak bawa handphone ke rumah. Itu ngebantu banget. Kalau bawa kayak apa ya? Ya kayak bisa buka kan dengan gampang tiduran tahu 3 jam udah habis waktu. Iya. Itu terus kan habis main handphone itu ngapa-ngapain jadi malas gitu. Karena udah high kan, udah asik-asiknya lah buka Instagram. Yang lain tuh udah nggak menarik lagi. Berarti sejauh ini distraksi yang paling tinggi itu kayak HP gitu ya? Itu HP ultimate sih. Ya karena mudah sih, karena mudah dipegang, tinggal apa kan? Santai aja. Semua dunia ada di situ gitu. Iya betul. Iya. Karena Cewek-cewek cantik ada di situ semua. Jadi kayak nggak usah susah ya udah ngeliat itu aja udah cukup gitu. Iya betul. Iya. HP itu nyerap energinya gede banget. Iya. Asli gede banget. Nggak terasa sih, karena kan dia makin banyak kan makin apa ya, membuat kita makin asik kan, makin asik. Jadi nggak akan terasa kalau kita nggak bener-bener sadar udah sore nih kayak lewat aja sekali lewat aja gitu kan. Tanggung. Malah kita tuh kecanduan handphone sih gitu. Berarti distraksi gitu ya. Iya banget tuh. Terus itu kalau distraksi kayak gitu tuh itu biasanya berat tuh kalau mau lepas atau apa kan. Itu udah kayak kecanduan sih, udah kayak kecanduan narkoba itu sebenarnya. Iya. Karena susah banget kalau nggak ditinggal pasti buka. Iya. Ya, bisa sih satu hari taruh koper misalkan atau taruh mana gitu. Satu hari kedua nggak yakin, makanya mendingan tinggal aja udah. Iya. Aku juga sih salah satu ini distraksi besar. Selain juga aku tipe orang suka kadang nunda. Kalau puas sih enggak sih. Cuman kadang kalau udah dapat apa ya, udah punya goals atau ini yang dicapai dengan dalam minggu itu, nggak tahu kayak apa namanya, kalau udah megang ini udah kayak gampang lah nanti. Iya, gampang gitu ya. Gampang lah. Ya, karena udah dalam, aku ngira ini udah dalam on track nih ke situ. Jadi kayak hargailah, udah ada di track nih. Oh kayak reward itu. Kayak istilahnya kayak self reward tapi kayak jadi toxic gitu. Self rewardnya jadi pleaser yang toxic. Iya, dikit-dikit self reward gitu. Iya. Aku juga sama, kalau pagi tuh sekarang aku maksa pagi tuh nggak pengen tuh, nggak aku buka. Nanti siang waktu makan di siang waktu di tempat kerja udah aku buka. Sebenarnya ini sih yang bikin kita nih malas banget. Iya seriusnya. Nggak produktif juga sebenarnya. Iya, handphone itu Cuma kadang-kadang ya kita tahu kan pasti dia diciptakan ada fungsinya kan ya. Iya. Jadi istilahnya mau nggak mau kan sebenarnya dia mungkin ya tergantung kita juga sih sebenarnya mengelolanya. Karena kalau misalnya kita bilang dia misalnya kalau secara positifnya ya, itu misalnya kita ya dapat informasi, update atau apa. Misalnya urgent banget nih kita dicari orang misalnya atau apa. Ya kalau kita udah bisa dihubungi juga kan rasanya kayak lu kemana aja gitu kan. Kadang-kadang makanya. Iya, tapi itu berapa persen tuh kira-kira tuh? Nah makanya itu harus ada porsinya gitu. Berapa persen yang kita dicari? Iya. Dicari seumur hidup ini belum pernah ditelepon
Gue kesini malu mau nikah. belum pernah loh, belum pernah ngalamin. Udah 22 tahun, lebih kayaknya bisa dibilang udah 4 tahun hidup gue habisnya untuk lihat Instagram mungkin ya. Dari gue Ya kecil. bener juga ya, bener. Ya apalagi Mungkin kita, mungkin harus punya Nokia yang kecil itu. iya, jadi kalau mau telepon atau apa tinggal dari situ aja, jadi nggak Iya. perlu buka media sosial lagi kan. Ini tuh lebih ini karena kita takut fear of missing out maksudnya kalau ada yang penting. Tapi kenyataannya Ya jarang. juga sih. Kalau gue sih lebih milih ninggalin ini sih. Itu kebantu tapi kayaknya susahnya sama gebetannya nyari-nyari. Gitu sih. Ya, Ini coba- jadi kayak apa namanya kayak jadi Iya. nggak tahu ya, entah jadi habit atau apa selain jadi apa ya, Addiction sih. addiction. Ketagihan gitu nih. Ketagihan. Mungkin kita harus cari aktivitas lain juga kali ya supaya nggak Iya. nggak terlalu bergantung. Karena kadang kalau misalnya kita nggak ada opsi-opsi yang lain kan, ya pasti mau nggak mau itu dulu yang kita utamakan kan. Iya. Coba kalau kita ada opsi-opsi yang lain, oh kayaknya ini masih bisa dulu di skip, simpan dulu gitu kan. Tapi kayaknya Susah. most of the time enggak kalau handphone ya. Nah. Karena ini kayaknya paling kita buka ini aja kita kayak lihat semua dunia gitu. Iya iya. Terus kayak ada gambar-gambar apa ya? Maksudnya kayak kita tuh kan deket sama orang banyak padahal mereka nggak Fake nyadar. juga kan? Padahal cuma Iya, like doang gitu. like doang. Kita dapat kayak seolah-olah kita gue udah habis Nah, berhubungan itu ini. bahaya tuh. Hmm. Sampai orang tuh apa ya, Itu sih membuat self reward tuh fake. Iya. Kan sih ketika pakai media sosial misalnya di story lah, atau feed lah atau itu ketika dapat like banyak tuh komen tuh kayak puas gitu. Ya. puas gitu, padahal Di kenyataan nggak ada nggak jadi ada apa-apa. gitu juga gitu. Kecuali kalau kita kayak ngobrol kayak gini kan kita lebih apa ya, jadi tahu lebih jelas kan. Terus Ah. mungkin ada potensi ke depannya mau bikin apa bareng. Iya iya. Kalau ini kan nge-like Iya. mungkin dapat merah-merah doang tapi Iya. nggak ada relevansinya, nggak ada. Sebenarnya tergantung kita sih. Ini HP juga bisa jadi Interaksinya kurang pasti berarti ya. ya. bisa jadi sumber kemajuannya, tapi juga bisa jadi lack of productivity dari human Dan juga. kalau tuh. kalau gue sih ngaraminnya lebih ke lack of Iya, productivity sih. nggak Jadi- ngapa-ngapain gitu kan. Cuma dapat follower banyak buat apa? Kalau nggak Iya. dapat ngasih sesuatu gitu kan. Kalau lihat secara positifnya sih memang sekarang kan secara online ya semuanya, bahkan Iya. orang pun tinggal set aja udah Iya. cair misalnya kan atau apa. Cair. Ya cair misalnya itu bisa kayak duit gitu kan, orang main apa itu kan cepet gitu. Tanpa harus Iya, ribet kemana dulu gitu kan. Ada positif. Ya memang ada sih beberapa. Ya karena kan ada tujuan juga tuh diciptakan. Cuma nggak bisa bergantung sih selamanya. Apalagi Nah, kalau harus detox dulu detox. detox. Iya. Ya, harus bikin sampai sebenarnya kita kan pasti ketagihan nih. Hmm. Iya nggak sih? Setiap Iya. manusia pasti ketagihan nggak sih? Pasti. Tapi ketagihannya sama apa dulu? Hmm. Banyak kan Iya. tergantung kita ya. Ada yang workaholic itu enak sih tapi itu bahaya juga. Ya segala sesuatu yang berlebihan pasti nggak bagus. Ada kadarnya. Iya. Ya, media sosial ini jadi dilema sih sebenarnya, kayak ya kalau kita lihat di masa sekarang tuh ya itu memang banyak pencarian apa pencarian identity itu Iya. lebih banyak ke situ, banyak terjebak di sana. Tapi sosial media dari manfaatnya sih lebih banyak negatifnya sih. Ya. Ada orang yang bisa bisnis di situ, tapi lebih banyak yang orang-orang jeblos di situ. Habis. Kalau kita masih normal lah, sih 2 jam 3 jam. Ada kan yang sampai dari pagi sampai malam kejadian itu doang. Kecuali dia memang Iya. konten kreator ya, Biasanya jenggotnya panjang-panjang. Jenggotnya bulu keteknya panjang-panjang. ya mandi tuh, Nah, udah dicukur ya. Iya. Ini kalau Steve Jobs masih hidup mungkin dia ini kali kesel kali sekarang mungkin ya Steve Jobs. Makanya untuk kayak Tuhan kasih dia mati ada alasannya deh. Karena kalau dia pengen lihat maksudnya jadi kayak gini mungkin dia bakal lakuin cara untuk merubah gitu. Mark Zuckerberg kayaknya emang Atau mungkin dia nggak ciptain lagi gitu. Hah? Mungkin dia ubah maksudnya kayak sosial media dia mau arahin kemana gitu. Tapi udah terlambat sih. Apa namanya? Itu kacau itu menurutku. Iya. Virtual reality. Bayangin aja kita ngeliat TV nggak boleh kan deket-deket kan. Itu ngeliat TV ditempel di mata. Wah itu orang itu sih gawat sih metaverse itu. Mending nggak usah ada. Iya, karena orang bakal jadi diem aja gitu. Ini orang udah ini apa sih namanya itu istilahnya tuh
pokoknya yang aktivitas pasif. apa sih namanya bahasa itu? Iya pasif. Jarang Pasif gerak lah. secara iya. Badannya mulai nggak jelas lah apa. Iya. Makanya ini aneh nih, zaman sekarang ini aneh. Iya. Katanya ini zaman paling kaya, paling resourceful gitu. Orang emang banyak orang miskin, tapi dulu ini kata orang tuh ini dalam sejarah manusia nggak pernah orang gap antara si miskin dan si kaya sedekat ini gitu. Orang kaya orang miskin di sini ya masih bisa itulah. Masih ada cara untuk mereka bisa jadi berpenghasilan. Kalau dulu orang miskin hancur lebur. $1 per bulan gitu katanya. Tapi ini sekarang ini zaman orang manusia paling banyak depresi justru. Aneh kan? Apalagi kalau ada metaverse itu baru. Iya. Itu membatasi sih. Mungkin secara virtual kan dia pasti bisa terjangkau kemanapun. Sama kayak ini kan media sosial bisa kemana saja. Mau search apa tinggal ketik-ketik aja kan. Tapi ya diam di tempat. Tuh, nggak ada pengusahain. Semua diubah gitu ya dalam hal komunikasi. Benefit secara benefit ada. Iya. Cuma tetap juga pasti ada ini. Yang apa namanya? Yang dari nyata nggak mungkin bisa diganti dengan maya kan. Ya meskipun memang teknologi punya impact gede banget. Iya. Tapi semua kayak sosial interaksi, apalagi identity, semua kayak teknologi itu narik gitu. Jadi apa namanya jadi satu ruang lingkup dan kayaknya manusia kayak cukup gitu. Kalau aku sih enggak sih. Itu benar bohong sih sebenarnya. Apa? Suatu kebohongan gitu. Metaverse. Teknologi. Ya apapun itu bentuk media sosial lah, metaverse lah, apapun. Sebenarnya teknologi itu bagus, cuma kalau nggak diimbangin dengan moral atau edukasi yang proper lah. Ini jadinya kayak gini nih. Iya. Kayak kita sendiri ngerasain kan, kayak ini jadi kita diperbudak sama ini gitu. Belum siap manusianya untuk teknologi yang ada. Tapi kalau manusia siap, kayak mereka sadar betul gitu sebenarnya ini apa. Mereka ada kecenderungan addiction, pasti siap. Justru bisa benefits itu lebih banyak dibanding. Karena ini dipikir sama pebisnis sih. Pebisnis kan yang penting mereka untung. Ya, tergantung kita ya self management gimana. Ini bisa jadi salah satu sumber penghasilan, tapi bisa jadi salah satu sumber ngabisin waktu justru. Iya. Dan waktu kan komunitas paling penting. Iya. Kalau nggak ada waktu ya duit nggak ada. Sadar sih kadang kayak Itu jadi jalan ini. Udah kita materi. Tapi balik lah tadi kan soal kemalasan. Ini kan kita nggak bisa hanya lain satu aspek lah. Jadi kan pasti soal bicara apa yang menjadi adiksi kita, apa yang menjadi distraksi kita tadi kan sudah. Tapi kalau pakai willpower sih susah sih, harus ditinggalin sih kalau gue sih sekarang stepnya itu tinggalin atau kasih ke orang lain dulu atau tinggalin lah pokoknya. Ya, sebenarnya kan sampai kita bisa detox, maksudnya kita nggak terikat lagi sama ini. Sekarang sih masih. Itu tergantung kita self management kita. Ada keputusan pasti ada sesuatu yang harus kita pangkas kan. Iya. Untuk dirapin. Kayak pohon tuh kan kalau dipangkas itu kan harus ada ranting di ibu. Berarti kita katakan aja. Hal itu. Habis itu lagi sambungin lagi. Gila. Emang gitu. Tapi banyak faktor sih kalau soal kemalasan itu memang nggak bisa hanya bicara soal di luar kita lah. Pasti juga ada lah sesuatu dari dalam. Kadang 50-50 lah. Ya. Kadang misalnya udah ada kesempatan nih mau ngelakuin sesuatu tapi menunda kayak misalnya nantilah. Nah itu Ya, kan itu. Atau enggak nunggu itu karena istirahat dulu gitu kan atau apa gitu kan. Capek gitu. Banyak faktor sih. Paling kita kerjaan. Aku bener ngerasa itu males loh. Udah kerja pulang udah tiduran. Capek. Pasti situ. Meskipun tempat kerja aku bener-bener nggak pegang HP ya kadang. Cuma kalau udah pulang tuh kayak dipuasin gitu loh. Terus habis itu langsung terus bangun udah tahu-tahu udah ngerasa berdiri sakit gak sih? Bangun tidur habis main HP. Kayak energinya kebuang gitu. Ini aneh ya, kita tiduran nonton. Iya. Bisa sakit. Olahraga justru kayak kita tuh makin segar makanya. Karena aktivitas kita kan satu misalnya kita ke kiri atau kanan terus kita Iya. nimbrung kayak ketumpuk. Tapi katanya sih manusia ini diciptain untuk itu sih, untuk bergerak sebenarnya. Itu makanya kita kalau nggak kurang bergerak biasanya lebih cepat depresi. Iya. Karena katanya otak kita kalau dilihat tuh otak kita ini bagian paling besar tuh untuk bergerak sebenarnya. Movement sama untuk melihat. Jadi kalau itu nggak aktif ya kita stres. Mungkin kalau melihatnya aktif kali ya, karena kan melihat apa gitu kan gerak semua. Karena itu paling penting tuh, movement sama visual. Kalau pergerakan sih pasti terbatas. Kalau main HP cuma gitu doang. Main jari kali paling main game. Stuck. Iya, atau kan udah scroll gitu aja.
Oh. Nggak jadi nyalain. Makanya makanya aku juga nggak tahu kenapa ya orang kok bisa sehari main game. Aku asli nggak bisa. Itu ketagihan, Asli nggak bisa. ketagihan. Aku Gua bisa pernah bosan. ngerasain soalnya, gua pernah ngerasain. Sebenarnya itu bukan hanya secara fisik. Aku bisa bener Bukan bosan. hanya secara fisik itu yang membuat ininya gitu. Tapi bisa jadi karena sesuatu kayak apa ya? Yang memang tertarik lah. Gitu. Karena di game itu ya, kalau kan gua pernah ketagihan juga di Dota nih. Ribuan jam main itu. Itu tuh karena kita tuh ngerasa kalau Dota kan ada kayak dapat gold kan, gold. Kayak terus kayak apa ya? Kayak dapat Jadi kayak lebih kayak ngumpulin sesuatu iya, gitu loh. Kayak kita nih lagi seolah kita di ilusi kalau kita nih collecting duit gitu. Iya. Collecting duit terus menang gitu Sukses kan. lah, ya kan. Makin sukses, makin Iya. punya item banyak, orang lain kalah. Padahal tapi itu ilusi gitu loh. Otak kita kan nggak tahu apa-apa ya. Mereka dia taunya ya ini terjadi gitu. Karena visual itu yang kuat kan, kelihatan kan. Tapi dia nggak tahu kalau itu sebenarnya palsu gitu. Nggak ada efek asli dalam game itu. Apalagi kalau misalnya kita itu bisa lihat di game itu kan kalau kita lebih baik dari yang lain kan, rasanya Rasa kayak itu kayak ngerasa menang kan. wah, itu rasanya kayak Apalagi level naik gitu kan. level naik. Itu kan Makanya game itu bahaya. kayak ada dopamin tuh. Makanya Kayak harus untuk lebih lagi gitu. Iya benar. Hati-hati. Ada dopamin tuh. Dopamin Jadi ada dopamin tapi tuh. iya. Dopaminnya keluar tapi di kehidupan realnya nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Makanya game itu bahaya sebenarnya. Game itu sebenarnya bagus untuk edukasi kan. Tapi game sekarang dipakainya untuk gantiin itu kehidupan nyata. Iya makanya itu kan. Kayak Serem makanya. kayak kehidupan dijadiin satu kotak gitu aja gitu. Hmm. Ilusi Iya, ilusi ilusi. seolah itu tuh benar-benar terjadi Jadi gitu. terjadi ya benar. Dia hebat lebih hebat dari yang lain, dia levelnya naik kan, makin hebat. Padahal sebenarnya gitu padahal jempolnya makin hebat. Playernya jadi menurut aku fake ya jadi itu. Lasernya beneran ada tapi hasilnya nggak ada gitu. Lasernya ada, dia Iya, ngerasain lasernya, Iya, cuma tapi kan itu nggak apa. nggak ada relevansinya sama Iya, kehidupannya. itu kayak cuma kayak apa ya? Kayak cuma apa? Palsu. Ingin pengen sesuatu beli udah gitu habis itu udah. Gitu. Habis itu udah selesai gitu Udah selesai gitu aja gitu. Terus sebenarnya nggak berapa apa gitu. Kan Di kehidupan fake ini, gitu. makanya itu game tuh bahaya sebenarnya. Harus Makanya balancing berarti. fun e-sport kita hapus. Jadi gue masih ngurus. Mungkin ini kali ya, harus balancing sih. Karena orang pun kalau sekarang kan e-sport juga maju. Iya. Gitu. Nah itu Cuma itu itu kan kan tujuannya dulu kan. Cuma mereka hati-hati, narkoba juga maju, narkoba juga banyak yang beli. Maksudnya gini loh, barang yang dijual itu laku karena ada pembeli gitu. Tapi bukan berarti itu baik. Berarti sih. Ada pasarnya gitu ya. Hah? Ada Selama ada pasarnya. pasar mah ada, selama ada demand pasti ada yang supply. Iya. Narkoba juga. Kita nggak bisa pungkiri lah pasti kalau Kita mungkin nggak tahu, tapi sebenarnya kalau kita tahu Iya. komunitas yang demen narkoba banyak loh itu. Ya intinya segala sesuatu yang ada uangnya pasti itu ada pasarnya itu. Ada demand pasti ada supplier. Pasti Makanya ada. edukasi penting. Ya. Edukasi. Kayak channel YouTube tuh kan. Hah? Apapun bentuknya kalau dia ngasih uang bisa monet. Kalau ada kalau ada yang demand pasti Iya, pasti ada pasarnya. sama, makanya kita hati-hati kan e-sport. Iya, e-sport emang berkembang, cuma ya lihat aja dampaknya buat anak-anak apa kan. Balancing sih, balancing sama kehidupan sehari-hari. Jadi Kalau- nggak selamanya habis waktu di Harus situ. edukasi. Kalau menghabiskan, makanya kan banyak sebenarnya yang udah, kalau kita lihat di berita-berita itu kan kenapa banyak mereka yang rehat kayak yang udah jago jawab itu sebenarnya karena mereka belum melihat kan bahwa memang nggak bisa tuh hidup digantungkan Iya, situ semua. nggak bisa itu digantungkan untuk apa selama terjadi nggak akan pernah bisa. E-sportnya bagusnya mungkin kalau yang kayak Mobile Legends gitu kan berlima ya, kerjasama kan. Oh, Ada lah. kalau teamwork mungkin oke lah Teamwork. bisa. Ya ada Nah, nilai-nilainya. tapi main bola juga teamwork sama, dan misalkan nih kalau orang rajin main sepak bola ya dia teamworknya terbentuk, mentalitas itu Ya, kompetitifnya komunikasinya juga sama. dapet. Ini olahraga jelas badannya pasti makin bagus. Kalau Mobile Legends kalau rutin gitu serutin Jempolnya makin bagus. sama rutin jempolnya makin bau ya. Ya semua kembali ke diri Kembali sendiri. sih. Gimana apa e-sport juga bagus tapi juga ada enggaknya. Iya. Sekarang kan Cuma ada cabang olahraga juga untuk itu kan. Tergantung aja mau kemana itu di bawahnya. Nah, balik lagi nih tadi. Ya, kita mau ada sini Masalah. sebenarnya. Gimana sih karena itu sih. Nah, gimana tuh? Karena ada addiction kalau menurut gue. Karena ini udah bikin dopamin kita tinggi banget nih. Terus gimana nih tipsnya supaya kita misalnya ya bisa lebih baik lah istilahnya walaupun nggak langsung kayak rajin banget enggak juga sih. Kalau pengalaman gue nih ini misalkan ke gereja ya. Gereja itu tuh sebenarnya kalau nggak ada orang, nggak ada temen, males. Kayak
misal kesiangan nih udahlah nggak usah lah sih kali nggak ada yang tahu gitu. Tapi karena udah bikin janji sama temen, bikin janji, terus ada orang-orang yang kenal gitu udah mulai deket sama mereka. Jadi ada dorongan untuk nanti kalau gue nggak datang, gue ingin kerja sama dia, nanti dia tahu dong, dia tahu dong mau males gitu. Berarti ada komunitas ya? Jadi itu accountability partner gitu gue. Jadi kayak ada partner yang menjaga kita untuk tetap tanggung jawab. Ibaratnya kayak titip uang lah ke orang lain lah, istilahnya kayak gitu. Jadi kayak kita tuh ibaratnya kayak kayak kita tuh ini ada partner yang ngawasin kita yang ngingatin. Jadi kayak ibaratnya kalau nggak ngelakuin malu, itu iya, ada shame. Makanya shame itu bagus juga sebenarnya. Malu dan udah bikin janji kan. Misalkan aku besok mau ke gereja nih ngomong sama siapa kayak kebetulan. Iya. Terus tiba-tiba sebenarnya males tuh cuma udah janji sama dia. Jadinya kedorong gitu ya. Apa itu dulu gitu palingan kan sampai jadi habit kan. Jadi accountability partner sama commitment device. Jadi kayak ada alat untuk komitmen lah teman itu. Manusia itu kuat sih. Berarti lebih ini dong berarti istilahnya dari luar mempengaruhi yang dalam. Iya nggak sih kalau kayak gitu. Jadi ibaratnya kayak kan tadi misalnya ada partner kan pasti kita ada dorongan tuh dari dalam jadinya kan. Kalau kayak gitu jadinya. Karena orang sering bilang ya kita motivasi ini harus internal. Tapi sebenarnya nggak bisa gitu juga sih. Nggak selalu sih. Ada batasan. Kita nih willpower kita nih ada batasnya gitu. Harus ada dari luar juga kan dari luar. Karena kita kan sosial banget kan. Social being. Terus juga dipengaruhi lingkungan banget. Ya makanya dia tadi aku bilang kan komunitas. Iya komunitas bisa membantu juga itu. Ada partner yang. Makanya kan dibilang orang kan teman kita itu pasti kita bakal walaupun kita maksa nggak mau pasti kita bakal jadi kayak mereka gitu. Iya. Ya makanya manusia kan soalnya kayak gitu banget. Pasti deh. Walaupun kita nggak mau ngomongin soal partnernya pasti. Kalau kayak gitu gimana? Iya. Sebagai rangkuman. Lebih set ini sih mengetahui dulu kira-kira kelemahan kita apa aja yang buat kita tadi adiksi terus buat kita distraksi. Kalau misalnya kita udah lihat udah tahu tuh apa aja poin-poinnya tuh, nah kira-kira mana lah kira-kira yang bisa dikurangi gitu kan. Jadi nggak harus semua langsung kayak habis, kayak ibaratnya ya pelan-pelan lah. Terus atur ini sih timer, reminder itu ibaratnya kan sebenarnya ya kita pasti apalah bisa lupa lah istilahnya kan kadang-kadang. Mungkin kita udah tahu nih misalnya jam 9 nih harus gini. Totonya jam 7 masih lama nih, masih ada 2 jam, masih bisa inilah. Istirahat dulu. Nanti aja lah ngerjain lain. Jadi akhirnya ke bawah terus jadinya males. Kalau dari reminder kan setidaknya itu buat kita jadi waktunya nih. Itulah yang dinantikan sih. Dimana kita buat sesuatu itu membuat apa ya, misalnya kayak sesuatu yang kita nantikan juga itu bisa menambah motivasi juga. Jadi kayak ibaratnya mau ngelakuin sesuatu itu nggak dari malas, bisa jadi termotivasi juga sih. Gitu. Gimana kalau Anda? Kalau tadi kalau Ronald tuh dari luar ya, community. Kalau aku nggak bisa. Dari luar. Asli aku nggak bisa. Aku bukan tipe orang yang bergantung sama lingkungan. Aku harus dari dalam dulu baru bisa keluar. Karena aku tipe orang yang kayak gimana ya, ibarat kayak puzzle tuh harus nemu itu dulu sisi mana clocknya itu poin penting sisi dimana dia clock atau enggak. Jadi aku harus mulai dari diri sendiri dulu gitu, untuk apalagi untuk masalah pemanasan. Aku nggak bisa bergantung ke orang lain. Parah kalau aku bergantung ke lingkungan tuh parah. Itu parah gimana? Iya, kalau misalnya bisa nemuin komunitas yang bisa mendukung, bagus. Kalau enggak, apalagi aku tipe orang yang milih-milih kan. Bukan milih sih, nggak gampang gitu loh untuk masuk gitu. Jadi kalau aku lebih ke internal diriku, gimana bangunnya dari hal-hal yang sederhana sih. Partner itu penting sih. Bisa jadi yang juga ingatan kalau mau. Bisa jadi set ini juga lah, ya kayak tadi accountability partner kan. Jadi kayak kita terdorong karena sesuatu misalnya kayak gitu. Saya harus balance sih. Balance maksudnya kalau internal kuat, eksternal kuat juga ya bagus juga. Daripada salah satu yang lebih kuat kan. Iya. Kalau aku sih menganggapnya gini, kalau misalnya dari internal kita kuat pasti keluar. Kalau aku gitu tuh internal. Kalau internal aku pasti keluar kan. Karena
ketika kita tahu manage diri kita tahu tuh sign pack-nya tuh. Karena kita yang bawa Tapi sendiri. itu bener sih, bener internal dulu. Iya. Karena kalau nggak internal, eksternal kalau terlalu bantu sama eksternal ya eksternal kan bisa kapan aja pergi. Iya, itu maksudku. Kita Internal bisa lebih reliable. terkontrol gitu loh, terkontrol dengan apa yang dari luar. Tapi ketika internal kita kuat, luar mau kontrol, ketika hilang pun kita nggak akan hilang juga gitu. Nggak langsung hilang, kita tunggu aja sampai ada lagi gitu. Nah, gitu. Ya, tapi jangan sendirian terlalu Ya, lama. Iya. itu beda Biasanya sih, ada itu beda. ada Itu batas beda. energinya, ada batasnya. Kalau itu lebih itu bukan menurutku bukan itu ya, itu lebih ke apa nih? Karena dia nggak mau, Apa? dia nggak ada purpose tuh kalau sampai Iya. kesepian sendiri Hmm. terus sendiri. Bagusnya sih internal kuat, tapi Hmm. nanti cari bantuan lah, maksudnya Iya. cari bantuan. Tapi kalaupun bantuan itu pergi ya, Ya. lu bisa bertahan Ya, iya. cukup lama gitu. Tapi kalau sampai dia benar-benar sendiri itu menurutku bukan internal yang kuat sih. Memang dia nggak tahu tuh dirinya kayak apa. Kalau dia sendiri terus Iya. kesepian gitu. Iya. Gitu. Kehilangan makna gitu ya. Iya. Gitu. Kalau aku gitu dia mulai dari hal Jadi kecil. purpose kita kuat dulu, Nah, nanti kita ibaratnya dalam tanda kutip manfaatin orang atau lingkungan. Ya nggak apa-apa sih, emang ini kan saling memanfaatkan. Iya, misalnya kayak minta tolong lah sebenarnya. iya. Iya, tolong. Karena kan ada beberapa hal dari hidup itu juga kita butuh orang lain. Aku gitu dari hal kecil kayak dari bangun pagi. Apa? Ya, kalau Tidur. bergantung sama orang terus mau sampai kapan gitu. Orang tua kan, misalkan sama orang tua kan nanti suatu hari kita yang perlu bangunin gitu atau bahkan meninggal gitu. Betul. Saranku sih apa? Aku lagi pengen baca Atomic Habit. Kalau mau baca. buku. Oh, tahu James Clear. Iya. Mana pengen beli? Aku pengen beli itu. Jadi Atomic Habit itu benar-benar kayak gimana ya? Bangun dari hal yang paling kecil. Kalau aku memang sukanya gitu, bangun dari hal kecil. Beresin tempat tidur. Terus aku tuh hampir tiap hari tuh nyapu kamar. Mau kotor mau enggak. Jadi kayak itu bangun gitu. Oh, tiap hari nyapu kamar tapi ada gini-ginian, nah ini nggak tahu apaan. Bangun. Siapa itu ya? Kalau masih ingat tuh Presiden Amerika itu bilang bahwa kesuksesan kita itu sebenarnya dimulai dari tempat tidur kita. Nah, Nah, itu yang nakoda kapal itu. Nakoda kapal itu ya? Kapten ya? apa gitu. Iya, dia bilang memang apa ya? Ya dari situ aja bisa dilihat gimana kita habitnya, kebiasaan mau mulainya itu dari situ. percaya nggak percaya kalau kita mau lihat seseorang tuh satu hal yang paling gampang dari kamar. Dari kamar. Itu kelihatan banget orang kayak gini. Atau dari WC. Makin nomor dong kalau WC. Itu udah di luar tuh. Oh, maksudnya kamarnya kayak WC atau? Maksudnya dari WC juga. Oh. Ya karena apa Oh, sih? maksudnya WC di rumahnya gitu. Iya. Oh. Kalau kamarnya jorok pasti WC juga jorok. Iya, pengaruh lah. Semuanya berarti. Iya makanya kan. Apapun yang disentuh pasti berpengaruh kan. Gitu. Iya. Terus itu dimulai dari habit-habit yang ini ya, yang kecil lah. Istilahnya yang masih bisa realistik lah, ya kan? Iya. Enggak. Tapi sebenarnya ini sih. Kenapa kamar itu berkaitan sama kesuksesan? Mungkin karena ini kali ya. Karena kalau kamar kita bersih tuh kita ngerasa kayak, gue bisa kayak gini. Iya. Itu jadi kayak, gue bisa. Pasti yang lainnya juga mulai ada momentum lah. Kalau dari kamar, kamar brengsek ini lagi. Lama-lama Iya kan, semuanya udah stuck main HP terus Iya. kamar berantakan apa nggak hidupnya jenuh kan? Tapi ada juga memang bisa sih. Misalnya kayak itu tuh udah terjadi beberapa waktu yang lama. Terus akhirnya itu udah nggak menjadi sebuah hal yang menjadi masalah. Bener nggak sih? Ngerti kayak betul. Iya. itu bisa jadi kayak ya udah sih kayak ini udah lah. Ini hidup gua. Iya kayak gitu itu bisa jadi. Tapi biasanya orang kayak gitu ada excuse tuh. Bener. Karena saya pernah kayak gitu di rumah. Kayak udahlah ngapain diberesin. Iya jadi kayak nggak merasa kayak Dan itu. itu karena saatnya gue kecanduan gila-gilanya sama game. Iya. Karena mungkin di game itu tuh pulang sekolah main game, pulang ngapa-ngapain game. Berarti ada faktor ya gitu ya. Jadi kayak yang lain tuh udahlah ini nanti kotor aja gitu. Iya. Jadi udah gak nemuin kesenangan lagi kan. Mau kamar bersih Iya. kayak kotor kayak. Batas kenormalnya udah nggak normal gitu. Iya. Karena dopaminnya udah. Iya. Iya dopamin ini ngaruh sih. Maksudnya, Pokoknya ya atau kalau nggak tahu dopaminnya, pleasure-nya ini udah di game doang. Hmm. Ngapain lagi udah nggak ada pleasure-nya. Berarti terlalu besar kasih porsi di situ ya. Iya. Jadi akhirnya udah nggak. Yang lain tuh udah nggak ada pleasure-nya gitu. Kadar kotornya itu udah kayak nggak normal gitu. Iya. Ketika lihat kamar kotor pertama kali, kayak kotor. Tapi setelah ada ya tadi kayak adiksi game itu, udah nanti juga kotor lagi. Iya, Atau tapi nanti di kerjaan nanti juga bisa. Tapi nyatanya juga nggak dibuat dibersih pasti. jadi ngaruh sih apa yang kita adiksiin itu. Habit juga tuh. Makanya kadang menurut aku ya habit yang sederhana itu bisa bangun komitmen menurut aku untuk bangun konsisten. Perlahan-lahan. Jadi habit tiap hari itu mau suka dan gak suka. Kadang ya aku nemu satu kunci kadang sesuatu yang
kadang kita udah mulai bosan ya habit, tapi kita melakukan terus ngelakuin, itu udah mentality of commitment menurut aku ya. Komik gitu ya. Ini bisa nih 10 menit lebih. Oh, Ini iya. nggak bisa 10 menit, 10 menit mati. Aneh emang. Oh, mungkin kalau resolusinya turun jadi kayak gini. Iya mungkin kali. Jadi kayak dia kepres gitu ya. Oke lebih lama. Iya. Nanti ngedit video audionya pusing. Ya itulah. Jadi memang penting sih. Tuh. Cuman kalau misalnya konteks kayak tadi itu memang apa ya? Harus bisa peka juga sih terhadap kelemahan diri sendiri. Maksudnya kayak Pasti. Maksudnya kayak lihat sebenarnya bukan nggak mau bersih misalnya seperti itu, tapi mungkin memang apa ya perlu diingat aja gitu, tapi nggak menyadari bahwa itu sebuah hal yang nggak bagus dipertahankan gitu. habit itu nggak bagus dipertahankan gitu. Jadi akhirnya kayak ya udah gue jalan sendiri gitu. Ke siapa tuh jadinya? Ya, maksudnya meskipun kita ingatkan kan, oh itu bukan habit yang baik, cuman dari diri sendiri pun harus agree bahwa itu bukan habit yang baik gitu. Kalau misalnya kita udah bilang itu nggak baik, tapi dari diri sendiri bilang enggak kok, fine aja, ya susah, nggak bisa. Jadi memang harus dari dalam diri sendiri juga sih bisa agree bahwa memang sesuatu kalau ada ini tuh itu hal yang nggak baik gitu misalnya kan. Tapi sebenarnya rumit sih kalau ngomongin. Iya. Pokoknya kalau mau ngomong orang lain itu susah. Biasanya kemalasan itu ya kita taruh porsi sih. Kalau kita taruh porsi terlalu besar untuk apa? Untuk sesuatu yang ya hanya kesenangan kayak gitu aja ya. Habis semua waktu di situ. Oke lah, wrap up udah kemana-mana. Tips dari lu? Ya. Tips dari lu? Tips Gimana dari sih, untuk konsisten? Kalau mau konsisten dalam hal yang benar-benar yang untuk jangka panjang lah, goal hidup lu gitu. Kalau gue sih rencana gue sekarang itu sih mau menjauh dari handphone. Oh ya. Iya. Gue Itu tinggalin mendarat sekolah. banget itu. Iya. Banget. Tinggalin sekolah. Lebih konsisten lagi karena udah terbukti nih, gue ngetes nih, gue bawa ke rumah, terus gue taruh koper bisa nggak ya? Oh ternyata kalah gue sama Pasti. nafsu daging gitu. Iya, benar. Iya, mungkin hari pertama bisa, tapi hari kedua gue bawa bentar aja. Gila, tau 1 jam 2 jam, beneran. Dahsyat. Abis 2 jam itu udah gue rasanya udah tidur aja lah, ngapa-ngapain aja udah. Karena ibaratnya play semua ditahan. Udah habis, Iya, ibarat ditahan. mungkin dopamin gue udah habis gitu. Jadi setelah ada waktu kayak ditumpahin gitu. Iya. Iya. Self-reward gitu. Kan dopamin itu kan kimia ya. Kan kimia bisa habis, kalau itu udah habis ya kita berasa tuh kosong. Udah istirahat Iya. dulu. Itu sih sekarang strategi gue itu, gue tinggal di rumah aja. Di rumah, maksudnya di mana gitu yang tempat gue nggak bisa akses. Karena gue tergantung banget sama environment. Kalau ada godaan itu biasanya gue ambil lebih sering daripada. Dia kan bilang dari eksternal kan. Iya. Nggak mau tergoda gue. Ya Mungkin kan? lebih ini sih kalau bisa lebih inilah komitmen sih sama olahraga. Sehingga walaupun kita udah capek sehari itu setidaknya ada gerak lah gitu. Mau gerak dimanapun yang penting ya jangan biarkan yang sampai olahraga kan kalau udah males banget tuh udah capek banget tuh udah besok dan akhirnya besok tuh nggak habis nggak jadi gitu kan. Jadi ya udahlah mulai set reminder sih. Misalnya kayak kalau kita bawa HP di rumah ya set remindernya jadwalnya untuk exercise misalnya, jadwalnya untuk ini. Kalau misalnya udah jadi habit sudah terbiasa itu nggak tanpa reminder pun udah jadi kebiasaan sendiri tubuh gitu. Oh aku harus set nih. Tapi itu pertanyaannya, biar komitmen jalan gimana? Karena komitmen, ya gue udah buat ratusan komitmen dari sebelum itu. Yang jalan. Tapi trial and error itu wajar sih. Iya, kalau sih sejauh ini sih itu strategi yang berjalan. Karena terus nggak ada juga orang sih yang kayak perfect itu terus kayak mulus terus nggak. Tapi nggak bisa dirasionalkan juga. Ada. Ya nggak sih, kalau dalam proses ada trial and error, ini nggak boleh lah. Tapi nggak bisa gitu juga kan. Iya, memang sih harus Ada ekstrimnya juga. mau juga untuk Iya. bisa lebih baik lah istilahnya. Aku tadi sih bangun atomic habit dari pertama maksudnya dari hal yang terdekat lah. Pertama kamar. Kedua juga aku juga sering exercise. Nah aku juga suka nulis nih. Jadi dari yearly planner, breakdown ke monthly, ke daily. Nah itu kan ada set tuh. Pernah jalan tuh, mungkin beberapa bulan jalan. Tapi kayak ada hal yang buat jenuh, bosan tuh bilang, ini udah mulai aku bangun lagi. Jadi sekarang kayak lebih tahu gitu, ini di umur yang sekarang udah 20-an mau kemana.
sebelum mau ke situ tuh cari dulu dong path-nya gimana sih. Nah dari itu salah satunya kehidupan sehari itu menurut aku penting banget. Menurut aku situ sih, karena kalau kita ngomongnya komitmen jatuhnya jadi membuang kalau kita nggak pernah tahu cara gimana, kita nggak pernah tahu hidup kita gimana. Kalau komitmen semua orang Bisa Pasti punya. pasti pasti punya. punya. Cuma caranya gimana? Caranya tuh how-nya tuh Bahkan kalau udah tahu caranya pun nggak dilakuin juga ya sama aja. Iya. Oke bener kata kita ke daging lemah. roh menurut tapi daging lemah. aku udah pernah dapat apa ya, baca quote. Tahu Seth Godin nggak? Tahu yang Ah. sales itu. Iya, konsultan marketing. Ini aku dapat quote waktu masih kuliah sih, waktu Miko teaching waktu itu. Dia bilang gini sih, untuk memulai tahun yang baru, kita itu nggak butuh rencana, kita butuh komitmen. Karena sebenarnya rencana-rencana itu nggak Iya. ada, tinggal menyelesaikan yang sudah. Menyelesaikan. Iya, pernah dengar juga itu sih. Juga sih. Iya. Dan habis itu aku tarik untuk sampai ke komitmen itu apa sih? Karena sebenarnya rencana yang udah kita buat, yang mau kita buat itu sebenarnya rencana yang belum pernah kita buat. Kita tahu mau ngapain. Tahu. Sebenarnya kita tuh tahu mau Iya. ngapain di hidup kita. Orang tahu harus ngapain gitu. Iya pasti tahu. Yang kayak gue harusnya gimur tuh. Betul, ada cuma itu di belakang. Iya. Tapi ya itu kan Kita mau masak, mau mandi Iya. itu kan plan juga kan. tahu. Kita mau kerja berangkat jam segini, tapi kan kadang dia suka bangun telat juga kan. Ngelakuinnya. Gitu. Caranya gitu. Oke lah, Gitu. sekian. Siapa yang edit?